Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat Wong Tani Bekikuk. Untuk pagi ini saya akan melakukan pruning pohon jambu citra. Ini kemarin sudah berbuah, selesai berbuah langsung berbunga kembali teman-teman. Ini total buahnya, tapi ini sudah perlu diberesi lagi. Jangan lupa ya teman-teman, ikuti terus video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe, bunyikan tanda lonceng Anda supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang nanti akan kita sampaikan. Oke, kita mulai saja ya teman-teman, pruning pada pagi ini supaya hasilnya lebih bagus dari hasil kemarin. Ini sudah banyak sekali tangkai-tangkai tua ini, kemarin ketinggalan tidak di pruning, akhirnya jadi mati ini teman-teman. Ini penampakannya. Jambu citra ini saya tanam sudah hampir 6 tahun yang lalu, dan ini sepanjang tahun tanpa mengenal musim selalu berbuah. Jadi ketika berbuah tua, selesai berbuah langsung berbunga kembali. Ini tidak pernah berhenti. Tapi ini sudah lumayan tinggi, sudah ada 6 meter teman-teman, dan daunnya juga sudah terlalu rimbun, jadi perlu sekali diadakan pruning. Oke, ikuti terus ya teman-teman proses pruning kali ini. Oke teman-teman, sambil kita lakukan pruning ya, akan saya jelaskan bagian-bagian apa saja sih yang perlu kita potong atau perlu kita pruning. Sebaiknya sebelum dilakukan pruning paling tidak 2 minggu ya teman-teman, itu harus dilakukan pemupukan. Kemudian pruning itu sebenarnya tujuannya apa nih, kita tentukan dulu. Contoh untuk pohon-pohon yang masih kecil, berarti tujuannya adalah membesarkan pohon ya. Jadi pupuknya kita menggunakan NPK cukupnya dan ditambah dengan kotoran kambing. Namun jika pruning itu dilakukan dengan tujuan untuk membuahkan, itu sebaiknya pupuknya memakai MKP plus KNO3 serta menggunakan kotoran ayam. Itu nanti akan lebih bagus, dan pemupukan dilakukan 2 minggu sebelum kita lakukan pruning. Oke, untuk bagian-bagian yang harus kita pangkas, yang pertama adalah tangkai yang mengarah ke dalam. Kenapa tangkai yang mengarah ke dalam? Karena tangkai itu ketika mengarah ke dalam pasti tidak akan terkena sinar dengan maksimal. Sinar mataharinya tidak bisa maksimal mengenai daun, sehingga proses fotosintesisnya juga tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua adalah tangkai yang berdekatan satu sama lain. Kita pilih yang kita pangkas adalah yang lebih kecil, karena kalau sudah berdekatan itu resikonya nanti daunnya itu akan tumpang tindih, sehingga ada satu yang akan kalah ya, ada satu yang akan tertutup. Kemudian yang ketiga adalah tangkai kecil yang mengarah ke atas. Tangkai-tangkai yang mengarah ke atas yang kecil biasanya itu adalah tunas-tunas air ya, tetapi yang umurnya sudah tua, itu harus kita pangkas juga. Kemudian yang keempat adalah daun-daun tua di bawah percabangan, karena daun-daun tua biasanya juga tidak bisa melakukan proses fotosintesis teman-teman, sehingga percuma kalau kita biarkan. Selain itu, ketika daun-daun itu kita buang,
bakal buah itu akan keluar dari tempat bekas daun-daun itu, sehingga sangat perlu untuk kita buang supaya pembuahannya juga akan maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah cabang yang lebih rendah atau yang rendah mengarah ke tanah, karena cabang-cabang yang terlalu rendah juga akan beresiko ketika kita buahkan, juga nanti akan lebih mudah terkena hama, terutama air hujan, kemudian nanti akan membusuk. Apabila ada batang-batang utama yang lurus ke atas, namun itu jumlahnya tidak banyak, hanya 1-2, itu lebih baik kita juga akan potong ya teman-teman. Jadi usahakan untuk pohon itu bisa lebih rendah, tidak terlalu tinggi. Selanjutnya tunas air yang baru tumbuh teman-teman. Biasanya setelah 2 minggu kita pruning, nanti akan tumbuh tunas-tunas air. Tunas-tunas air itu juga kita akan buang. Jadi setelah 2 minggu kita lakukan pruning seperti ini, kita juga harus membuang tunas-tunas yang baru tumbuh, karena itu juga akan menghambat proses pembuahan. Oke teman-teman, itulah sedikit informasi tentang pemangkasan untuk pohon jambu citra. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Wong Tani Bekikuk. Bunyikan loncengnya juga, sehingga ketika ada video-video baru teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke, kita lanjut untuk pruning teman-teman, karena ini pohonnya besar, jadi butuh waktu yang agak lama, dan saya juga harus naik ke atas. Beresiko tinggi, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya banyak dan videonya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, lanjut untuk pemangkasan ya teman-teman. Wow. Apa sih? Dari mat. Oke teman-teman, kita naik ya. Ini dahannya banyak sekali yang sudah tidak berfungsi ya. Ini sudah mulai berbunga kembali, makanya pruningnya tidak bisa maksimal. Sayang, sudah mulai berbunga, ketika mau dipotong ternyata keluar bunga. Ini dahan yang di dalam kita buang saja. Bunganya luar biasa, bagus sekali. Ini pohon tidak pernah berhenti berbuah, buahnya terus menerus, tapi seringnya rontok karena terlalu rimbun. Ini juga buang saja. Kita naik ke atas teman-teman. Ini banyak sekali dahan yang mati karena kemarin tidak sempat kita pruning.
Jadi untuk jambu citra ini dahan-dahan apa saja yang harus di pruning. Yang pertama ini dahan-dahan kecil ya, seperti tunas-tunas air, kemudian tangkai yang berdekatan. Sebetulnya semua pohon buah itu harus dilakukan pruning secara rutin, baik durian, alpukat, kelengkeng, kemudian jambu. Nah, itu harus dilakukan rutin, termasuk buah-buah dari sayuran pun sama. Kacang panjang itu juga harus di pruning, karena pruning itu bisa menghentikan fase vegetatif, kemudian langsung masuk ke fase generatif atau fase pembuahan. Buang saja teman. Brush buah. Baiklah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya geng.